Analisis seismitas dan energi gempa bumi di kawasan jalur sesar Opak Oyo, Yogyakarta oleh Nugroho Budi W. dan Juwita NS. Kelompok 4, 1. Marcella Aulia, 2. Gabriel Dewangga, 3. Aini Mulya, 4. Regina Triwensya Smita, 5. Alfandi Faiz. Gempa bumi yang terjadi di wilayah Yogyakarta terjadi akibat aktivitas sesar yang terdapat di permukaan seperti Opak Oyo, sesar Dangkeng, dan sesar Rantapa di perbukitan Monareh. Berdasarkan data gempa bumi tahun 2008 sampai 2016, terdapat 66 event gempa bumi dan 11 event terasa. Distribusi presenter tergambar dalam peta seismitas dan untuk parameter tektonik digunakan metode least square. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kondisi tektonik yang kompleks karena letaknya dekat dengan zona tumbukan lempeng, sehingga menjadi kawasan seismik aktif dengan frekuensi gempa yang cukup tinggi. Sumber gempa di wilayah ini berasal dari aktivitas sesar permukaan seperti sesar Opak Oyo, sesar Dangkeng, dan sesar di perbukitan Menoreh, serta subduksi lempeng Indo-Australia di selatan Jawa. Gempa akibat sesar Opak Oyo umumnya dangkal sekitar 10-30 km dengan magnitudo kecil 2-3 skala Richter. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis energi gempa bumi yang memiliki epicenter di sekitar sesar Opak Oyo. Analisis dilakukan secara spasial untuk mengetahui distribusi lokasi gempa, serta secara temporal untuk melihat perkembangan aktivitas gempa dalam kurun waktu 2008-2016. Dan ini yang berjudul Analisis Seismitas dan Energi Gempa Bumi di Kawasan Jalur Besar Opak dan Oyo, Yogyakarta oleh Nugroho Budi dan Juwita menggunakan data gempa bumi PGR 7 hasil analisa Seiskom 3 dalam periode tahun 2008 hingga 2016. Wilayah penelitian dibatasi pada koordinat 7,760 sampai 8,160 derajat lintang selatan dan 110,30 sampai 110,80 derajat bujur timur. Dari rentang data tersebut diperoleh 66 kejadian gempa bumi dengan 11 diantaranya merupakan gempa bumi yang terasa. Nah, seismitas sendiri itu dapat dipahami sebagai aktivitas seismik atau jumlah kejadian gempa bumi. Hasil dan pembahasan. Seismisitas hasil analisis menunjukkan bahwa epicenter gempa bumi di kawasan sesar Opak Oyo lebih besar, tersebar di bagian timur dan tenggara jalur sesar. Magnitudo gempa bervariasi antara 1 hingga 5 dengan kedalaman 5-30 km yang umumnya tergolong dangkal. Nilai B yang diperoleh adalah 0,4, menunjukkan aktivitas tektonik relatif rendah atau rata-rata hanya sekitar 7 kejadian gempa per tahun. Distribusi epicenter versus geologi. Distribusi epicenter sebagian besar berada pada formasi Wonosari, khususnya di subzona Gunung Sewu yang tersusun oleh bentang alam kars batu gamping. Dari total kejadian, 40 event terjadi di subzona Gunung Sewu, sedangkan 4 event tercatat di subzona Wonosari. Kedalaman hipocenter antara 10 hingga 28 km menunjukkan bahwa sumber gempa kemungkinan besar berasosiasi dengan forma batuan lebih tua di bawahnya, yaitu formasi gamping, wungkal, dan malih. Energi gempa bumi. Energi gempa bumi yang dilepaskan di kawasan sesar Opak Oyo bervariasi antara 1 kali 10 pangkat 5,2 hingga 1 kali 10 pangkat 12 Joule. Sementara itu, energi yang berasosiasi langsung dengan jalur sesar utama lebih kecil, yaitu 1 kali 10 pangkat 5,2 hingga 1 kali 10 pangkat 9,6 Joule dengan hipocenter 10-20 km. Energi terbesar mencapai 10 pangkat 12 Joule tercatat di formasi Wonosari subzona Gunung Sewu. Pola sebaran energi memperlihatkan kesesuaian dengan kondisi geologi setempat, di mana blok energi besar berada di timur laut dan selatan kawasan sesar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebaran epicenter di kawasan sesar Opak Oyo dominan berada di bagian timur dan tenggara sesar dengan nilai P sebesar 0,4 ditemukan pada formasi Wonosari. Energi gempa di kawasan ini bervariasi luas antara 1 kali 10 per 5,2 hingga 1 kali 10 per 12 Joule dan pola distribusinya mengikuti formasi geologis tempat. Thank you.